Selamat malam Ibu, perkenalkan nama saya Ana Graciela Nakeroi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan organisasi bentukan Jepang. Organisasi bentukan Jepang di Indonesia terbentuk selama pembentukan Jepang di Indonesia pada Perang Dunia Kedua. Setelah Jepang berhasil menguasai Indonesia pada tahun 1942, mereka membentuk berbagai organisasi untuk memperkuat kontrol mereka atas wilayah tersebut. Salah satu organisasi yang dibentuk oleh Jepang adalah Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang bertujuan untuk mengontrol dan memantau aktivitas politik dan sosial di Indonesia. Selain itu, Jepang juga membentuk organisasi pemuda seperti PETA atau Pembela Tenaga Air yang bertujuan untuk melatih pemuda Indonesia dalam hal militer selama periode kependudukan Jepang. Organisasi-organisasi ini berkembang pesat karena Jepang memberikan dukungan dan sumber daya yang cukup besar. Namun setelah Jepang kalah pada Perang Dunia Kedua dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945, organisasi-organisasi tersebut mulai kehilangan kekuatan dan akhirnya bubar. Sejarah pembentukan dan perkembangan organisasi bentukan Jepang di Indonesia mencerminkan upaya Jepang untuk mengkonsolidasi kekuasaannya di wilayah tersebut. Namun menunjukkan bahwa kekuasaan tersebut tidak bertahan lama selama kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Selama periode kependudukan Jepang di Indonesia antara tahun 1942 hingga 1945, berbagai organisasi yang dibentukkan oleh Jepang memiliki peran dengan tujuan yang pertama, Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang didirikan oleh Jepang dengan tujuan untuk mengontrol dan memantau aktivitas politik dan sosial di Indonesia. Organisasi ini bertindak sebagai alat untuk memperkuat kekuasaan Jepang dengan memantau dan mengawasi masyarakat serta melakukan propaganda untuk mendukung kebijakan Jepang. 2. PETA atau Pembela Tanah Air. PETA adalah organisasi bentuk pemuda yang dibentuk Jepang dengan tujuan melatih pemuda Indonesia dalam hal militerkan untuk menjadi kekuatan pertahanan lokal yang dapat digunakan oleh Jepang dalam mempertahankan wilayahnya dari serangan asing. 3. Peran organisasi-organisasi ini dalam masyarakat Indonesia pada masa itu sangat signifikan. Mereka mempengaruhi masyarakat dengan cara mengontrol dan mengarahkan aktivitas politik sosial ekonomi sesuai dengan kepentingan Jepang. Pemberontakan PETA di Blitar pada tahun Februari 1945, pasukan PETA di Blitar dipimpin oleh Letnan Solprijadi, pemberontak terhadap Jepang. Mereka menyatakan kemerdekaan Indonesia dan berhasil menguasai kota Blitar selama beberapa hari sebelumnya dan pada akhirnya dikuasai kembali oleh Jepang. Meskipun operasi pendaratan di Jawa pada tahun 1945, perlawanan di luar Jawa terdapat berbagai gerakan perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat setempat terhadap kekuasaan Jepang. Contohnya adalah perlawanan di Sulawesi Selatan yang dipimpin Adi Ajis dan perlawanan di Kalimantan Barat yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Ibrahim. Meskipun pemberontakan dan perlawanan ini tidak selalu berhasil dalam jangka panjang, mereka memberikan semangat perlawanan kepada masyarakat Indonesia dan menunjukkan bahwa kekuasaan Jepang tidaklah tak terbantukan. Selain itu, perlawanan ini juga memberikan pengalaman berharga bagi para pemimpin nasional Indonesia yang kemudian memainkan peran penting dalam kemerdekaan Indonesia setelah kekalahan Jepang. Taktik dan strategis bentukan Jepang. Yang pertama, pendekatan militer yang lebih agresif dan otoriter. Dalam pendekatan militer yang lebih agresif dan otoriter dalam mengendalikan kedudukan mereka di Indonesia, mereka menekankan disiplin militer yang ketat dan menggunakan kekerasan untuk menindas pertawanan. 2. Pemaksaan budaya Jepang melakukan upaya pemaksaan budaya dalam mendorong bangsa untuk memaksa warga untuk mengadopsi budaya Jepang dan melarang praktik keagamaan tradisional. Penggagasan atau kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Jepang memiliki dampak besar terhadap organisasi-organisasi dan militer politik Indonesia. Banyak organisasi yang didirikan pada masa itu seperti Partai Sosial Indonesia dan Gerakan Pemuda Ansor memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Selain itu banyak tokoh-tokoh politik dan militer yang terlibat dalam perjuangan kemerdekaan seperti Soekarno-Hatta dan Sudirman yang kemudian menjadi pemimpin nasional secara Indonesia merdeka. Meskipun beberapa organisasi publik tersebut masih relevan hingga saat ini, namun banyak juga organisasi politik yang bubar atau berganti nama karena berbagai alasan seperti perpecahan internal dan perubahan arah politik. Namun nilai-nilai dan semangat perjuangan kemerdekaan yang disusun oleh organisasi-organisasi tersebut masih menjadi inspirasi bagi gerakan-gerakan sosial dan politik Indonesia hingga saat ini.